Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil poster saya dengan judul Kurir Sepeda Berbasis IoT, Solusi Ramah Lingkungan dan Efisien untuk Pengiriman Lokal. Yang menjadi alasan memilih judul ini yang pertama yaitu karena kita tahu sendiri bahwa pengiriman lokal menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat perkotaan. Apalagi di dunia digital ini, kita hanya perlu untuk mengaksesnya dari HP, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu nganter barang itu, tiba-tiba barang itu udah sampai, entah itu barang dokumen, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tetapi penggunaan yang biasanya sering kita lihat itu penggunaan motor dan penggunaan mobil ini masih memiliki dampak negatif nih kepada lingkungan maupun kepada manusia itu sendiri, karena kedua moda tersebut tentunya mengirimkan polusi udara, entah itu emisi gas yang dari kendaraan bermotor tentunya itu bakal menyerang kesehatan paru-paru maupun kesehatan lingkungan. Alasan yang lain juga karena penggunaan kendaraan moda kedua tersebut itu terkadang itu menimbulkan berbagai kemacetan di lalu lintas sehingga proses dari pengiriman barang itu nggak maksimal. Ini juga berdampak kepada si kurirnya itu sendiri, mungkin kesal sama jalanannya kok macet, jadinya lama pengirimannya, dan juga kepada si konsumennya itu sendiri bakal protes. Ini kok pesanannya lama, nggak datang-datang dan lain sebagainya. Maka dari itu saya mengusulkan solusi yang ramah lingkungan juga efisien, yaitu penggunaan sepeda berbasis IoT. Nah, tapi fiturnya itu apa aja sih fitur yang saya benamkan atau saya rancang di dalam sepeda itu? Uh, Pertama kita bisa bilang itu ada sistem GPS. Ini merupakan sistem IoT yang cukup basic. Tentu di semua moda ada. Kita hanya perlu menggunakan HP untuk akses GPS itu sendiri. Jadi kita tahu kemana kita akan pergi. Saat ini kita ada di mana. Terus berapa lagi jarak yang kita tempuh dan juga waktu yang kita tempuh. Fitur yang kedua adanya sistem keamanan sepeda berbasis IoT. Ini tuh kita ambil dari GPS itu sendiri. Jadi kita tuh tahu di mana koordinat dari sepeda itu berada. Kalau misal sepeda kita dicuri atau kita lupa taruh di mana, atau ada hal lain yang tidak mengenakan yang berhubungan dengan hilangnya sepeda kita, jadi kita tahu di mana letak persisnya sepeda itu. Ini dengan cara kita tuh membenamkan sistem GPS mungkinnya di dalam sepedanya. Dan juga ada sistem kunci sepeda yang dapat membuka kunci secara otomatis. Ini kita bisa buka kuncinya itu dari HP. Jadi nggak perlu ribet, kita hanya mungkin mencet tombol off, langsung kuncinya kebuka cetek gitu ya. Dan kunci ini ditaruh di mana ya? Kalau saya sih mikirnya cocok untuk ditaruh di roda. Jadi sepedanya tuh nggak bisa jalan kan karena emang kekunci. Ya, untuk penempatan dari implementasi kurir sepeda berbasis IoT ini cocoknya tuh di mana aja sih? Kalau saya mikirnya ini cocok di perkotaan yang sudah mengusung atau perkotaan yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai. Tapi kalau di Indonesia ini saya berharapnya IKN itu sudah dapat diterapkan karena emang IKN kan menerapkan kota smart city dan juga zero emisi. Jadi saya rasa cocok untuk diterapkan di ibu kota IKN. Kalau di Surabaya, saya berpikir G-Walk adalah tempat yang saya rasa cukup pas untuk penerapannya. Karena kita tahu sendiri bahwa G-Walk itu merupakan wisata kuliner ya kalau kita bilang, karena di sana kan berjejer tenan-tenan makanan. Jadi di sana juga adanya perumahan kan, jadi itu bisa kita katakan sebagai lingkup lokal. Di sana kita bisa mengimplementasikan sepeda IoT itu sendiri.
Karena juga karena jaraknya nggak terlalu jauh, juga saya rasa infrastruktur di sana cukup memadai ya bagi pesepeda. Jadi cocok saja untuk diterapkan di G-Walk dan perumahan di sekitarnya. Kita bahas dari rumusan masalah. Saya ngambil bagaimana kurir sepeda berbasis IoT dapat digunakan untuk mengurangi polusi udara dan lalu lintas yang padat dalam pengiriman lokal. Ya, ini bisa karena kita menggunakan sepeda jadi nggak ada polusi udaranya. Juga cara menghindari lalu lintas yang padat dalam pengiriman di perkotaan. Tentu kita perlu infrastruktur yang memadai, tentunya infrastruktur dalam menunjang kurir sepeda itu sendiri agar pengiriman itu lancar ya. Tujuannya tentu untuk mengurangi emisi karbon dan polusi udara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengiriman lokal. Metode penelitian saya ngambil dari berbagai studi kasus dan berbagai jurnal yang relevan dengan pengumpulan data melalui analisis data. Ini saya ngambil dari berita sih. Banyak sekali kurir-kurir itu terkendala dalam proses pengirimannya. Jadi itu kurang maksimal ya. Jadi ya itu alasan kenapa saya memilih kurir sepeda berbasis IoT. Tentu hasil yang diberikan harusnya bagus, yaitu kurir sepeda berbasis IoT menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah, bahkan kita bisa katakan nol, karena emang sepeda nggak pakai mesin. Jadi kalau dibandingkan dengan kurir mobil atau motor ya kita menang telak dalam urusan nol emisi karbon. Itu yang kedua, yaitu penggunaan sensor IoT untuk pemilihan rute dapat mempersingkat waktu pengiriman. Iya, seperti yang udah saya katakan, bahwa ini menerapkan GPS di dalamnya sehingga kita tahu estimasi waktu yang diberikan gitu. Juga kita pasti bakal dikasih rekomendasi rute paling terdekat. Kita kan juga pakai sepeda, jadi nggak perlu ikutin jalanan raya, tinggal di trotoar sampai. Karena saya juga pernah lihat di luar negeri itu kurirnya pakai kurir sepeda. Juga dia tuh cepet banget karena juga melewati trotoar, melewati jalanan yang sudah dikasih rute sepeda. Ya pokoknya ini fokus kepada infrastruktur yang diberikan itu harus sepadan. Yang ketiga ada pelacakan dengan transparansi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya ini sama halnya dengan itu apa sih, Gojek. Kalau nggak Grab kan di sana ada pelacakan dari si kurir drivernya itu sudah di mana kan, seperti itu. Kesimpulan, kurir sepeda berbasis IoT menawarkan solusi yang ramah lingkungan ini tentu dan efisien untuk pengiriman lokal. Dengan implementasi yang tepat, kurir sepeda berbasis IoT dapat membantu mewujudkan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ya, mungkin itu presentasi yang dapat saya berikan. Sekiranya jika ada kesalahan kata yang saya sengaja perbuat ataupun tidak sengaja diperbuat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.